intro. Di sini saya insya Allah akan memberikan sebuah tips, yaitu tips bagaimana caranya nafas kita bisa panjang. Jadi, poin pertamanya adalah yang dasarnya dulu. Jadi, dulu itu saya belajar dasarnya oleh guru ngaji saya. Disuruh olahraga pagi setiap hari, rutin tuh setiap hari. Dan latihannya juga 3 kali sehari. Waktu itu saya disuruh lari pagi setelah habis sholat subuh sama guru saya. Lari pagi kurang lebih 30 menit bolak-balik. Nah, setelah saya menuruti perintah dari beliau, setelah itu saya juga diajarkan oleh beliau, kalau kita udah lari pagi, setelah olahraga itu langsung istirahat, lalu sambil belajar pernafasan gitu. Lalu yang beliau katakan adalah, terserah ente katanya, ngambilnya mau nafas hidung atau dari mulut. Lalu saya tanya ke beliau, emang kenapa? Saya tanya begitu. Dia bilang itu sebenarnya bikin nafas kita panjang itu adalah kalau kita bisa mengatur nafasnya. Jadi maksudnya kalau kita lagi narik suara dan mengeluarkan suara, dikeluarkannya harus irit-irit, maksudnya sedikit-sedikit. Jangan begitu kita tarik, kita keluarkan semua nafasnya. Jadi suara kita, nafas kita juga boros yang keluar, jadi kehabisan nafas itu. Jadi dia bilang juga beliau selain olahraga lari-lari, tahan nafas di dalam air. Tapi kan kita nggak mungkin juga lah ke tempat kolam renang gitu, kecuali yang punya kolam renang pribadi, mungkin bisa latihan di dalam air, latihan pernafasan di dalam air, cara menahan nafas, berapa panjangnya, berapa tahannya, berapa kuatnya kita menahan nafas. Jadi pas itu beliau juga nyaranin kalau udah latihan pernafasan, kita juga harus sering-sering latihan juga, jangan berhenti di tengah jalan. Dan disuruh juga saya latihan 3 kali sehari, latihan pernafasan, sambil lihat jam, detik jam itu, kita udah kuat sampai mana itu. Tapi di situ saya benar-benar senang. Karena apa senangnya? Ada perubahan. Yang dulunya napas saya benar-benar pendek, sekarang alhamdulillah udah mendingan daripada yang sebelumnya. Napas saya tidak terlalu panjang sih, maksudnya nggak terlalu panjang-panjang banget, tapi udah lebih dari cukup. Nah, di situ saya benar-benar sangat senang bahwa apa yang saya jalani dulu pas saat latihan sama guru ada hasilnya gitu loh. Hasilnya sangat memuaskan lah. Waktu itu juga pernah saya saat azan berhenti di tengah-tengah karena apa, saya pendek. Sekarang alhamdulillah udah enggak gitu. Jadi kalau kita udah latihan pernafasan, bagi kalian yang ingin qori, yang ingin selawatan, yang ingin azan, cuma satu pesan dari saya, jika nafas kalian udah mau berhenti, kalian itu sebelum nafas kalian habis, kalian harus buru-buru berhenti gitu loh. Jadi jangan tunggu nafas kita sampai habis gitu. Karena apa? Kesananya itu kurang bagus nantinya gitu loh. Jadi yang ngedengar juga kurang enak. Jadi kalau nafas kita pendek, misalnya pengen azan, lalu kagak nyampe nadanya atau panjang ininya, jadi sebelum nafas kita habis langsung berhenti aja gitu loh. Misalnya contoh seperti ini,
Karena ini udah jam 1 malam, mungkin saya mencontohkannya pelan aja. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Segitu aja. Jangan panjang-panjang gitu kalau yang napasnya masih pendek. Itu mungkin segini aja dulu tipsnya, karena juga ini udah jam 1 malam lewat beberapa menit mungkin. Pokoknya jangan lupa untuk latihan terus agar napas kita semakin panjang, semakin bagus suara kita juga. Jangan pernah berhenti untuk latihan. Baiklah, saya sudahi video saya ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya ini, ABRSM. Dan jangan lupa juga nyalahin notifikasinya agar tidak terketinggalan dengan video-video terbaru saya yang selanjutnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.